Shalom, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cecilia Ruth Erika dari kelas AKT 23A dengan INPM 23412045. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai surat bisnis. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu surat bisnis? Nah, surat bisnis adalah jenis surat yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan, bisnis, dan dunia kerja. Tujuannya pun bermacam-macam, mulai dari undangan, kesepakatan, informasi, pernyataan, dan lain-lain. Biasanya, surat ini dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan oleh perusahaan lain, investor ataupun klien dan pemangku kepentingan. Selain itu, surat bisnis juga dapat digunakan oleh sesama individu untuk transmisi dan menampilkan profesional dalam dunia bisnis ataupun dunia kerja sesuai kebutuhan masing-masing. Jenis-jenis surat bisnis yang pertama, resmi. Jenis surat yang satu ini biasanya memang ditujukan untuk keperluan atau korespondensi yang bersifat formal. Surat bisnis formal juga biasanya digunakan saat meminta laporan, penjualan, atau bahkan menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak resmi. Kebalikan dari surat formal, informal justru adalah jenis surat bisnis yang terlihat kasual dan tidak terlalu kaku. Biasanya jenis surat ini dapat digunakan untuk meminta referensi kerja. Surat bisnis mempunyai 7 struktur. Yang pertama, kop surat. Kop surat wajib dimasukkan ke dalam bagian surat bisnis bertujuan untuk mengidentifikasi siapa pengirim surat tersebut. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan memiliki top surat yang berbeda-beda. Meski begitu, informasi tertua di dalamnya tidak jauh berbeda, seperti nama perusahaan, alamat email, logo bisnis, nomor kontak, nomor kantor pos, dan lain-lain. Yang kedua, ada tanggal. Jangan lupa untuk memasukkan tanggal kamu menuliskan surat tersebut. Biasanya, tanggal diletakkan di bawah judul, tepatnya di pojok kanan atas surat. Yang ketiga, penerima informasi. Penting untuk mencantumkan penerima informasi dalam surat bisnis. Pasalnya, jika tidak ada informasi sama sekali, otomatis surat tersebut tidak akan terkirim. Nah, apa saja kira-kira informasi yang harus dicantumkan? Dilaporkan di balance karir, setidaknya harus ada nama penerima, jabatan, perusahaan, dan alamat perusahaan mereka. Yang keempat, salam. Ucapan salam pada dasarnya dapat dijadikan sebagai pembuka surat. Kamu bisa menggunakan nama sapaan seperti Dear Miss, atau Mister, atau nama penerima, ataupun penggunaan sapaan lainnya. Dan yang kelima, badan atau isi surat. Dalam surat bisnis, kamu bisa membuat paragraf dengan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka bisa kamu mulai dengan penjelasan mengenai kamu mengirim surat tersebut. Lalu, pada bagian isi, jelaskan informasi lanjutan, misalnya tempat, undangan, tanggal, jam, dan lain-lain. Kemudian di paragraf terakhir adalah bagian penutup. Kamu bisa memberikan kata-kata untuk menunggu pihak dari penerima mengucapkan terima kasih. Dan yang keenam, tanda tangan. Pada bagian akhir surat bisnis, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan beserta nama jelas pengirim. Selain itu, memerlukan catatan khusus, kamu bisa menambahkan script posting atau VS di bawahnya. Baik, tadi adalah sedikit penjelasan mengenai surat bisnis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika kurang kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Shalom.